warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoniatul Kismah, calon guru penggerak Angkatan 4, Unit Kerja SDN Ploso Malang 02, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 7.1 Sintesis berbagi materi. Hari ini saya membuat media informasi untuk menggambarkan kaitan materi-materi dalam modul 1.1 dengan panduan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, sebenarnya saya sudah berusaha mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan pendekatan scientific learning di kelas. Hanya saja pelaksanaan saya sebagai pendidik masih sering yang pertama mengukur kemampuan anak berdasarkan pada to have. Apa itu to have? To have yaitu apa saja materi yang mereka ketahui dari anak langsung, atau to do, apa yang berhasil mereka kerjakan dibandingkan dengan kepribadian anak itu sendiri atau potensi anak itu, dan sedangkan kita sering mengabaikan minat anak atau peserta didik kita. Yang kedua, sering mementingkan pengajaran yang hanya menuju terlepasnya pikiran dan intelektual. Terkadang sebagai pendidik kita lebih mengutamakan nilai kognitif daripada nilai kepribadian atau nilai karakter yang tumbuh pada saat pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Sebagai seorang pendidik harus bisa among terhadap peserta didik. Dalam artian, seorang pendidik tidak hanya sebagai fasilitator tetapi sebagai mitra yang bisa mendidik atau membimbing dan mengembangkan minat peserta didik. Yang kedua, pendidik harus lebih cermat dalam bakat dan minat peserta didik sehingga anak lebih aktif dalam mencari tahu daripada diberitahu. Yang ketiga, menanamkan pendidikan budi pekerti atau karakter yang baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi, tidak mementingkan nilai kognitif saja dan psikomotorik, tetapi harus diimbangi dengan nilai-nilai karakter yang ada pada diri anak peserta didik. Yang keempat, hukuman dan paksaan bukanlah cara yang tepat untuk menumbuhkan potensi anak, bahkan dapat menghambat jiwa merdeka peserta didik tersebut. Soal yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan untuk lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal pertama yang saya lakukan adalah tidak melakukan hukuman atau paksaan, melainkan membuat komitmen bersama antara guru dan peserta didik. Yang kedua, mencoba untuk membuat pelajaran lebih menyenangkan. Yang ketiga, menanamkan nilai karakter, misalnya sebelum proses pembelajaran di kelas kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu dan mengucapkan syukur setelah kita melaksanakan proses pembelajaran. Langkah yang keempat yaitu menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter pada diri siswa seperti menghargai, kerjasama, toleransi, dan kreativitas. Yang kelima, melakukan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Yang keenam, membebaskan anak dari bullying.
Demikianlah refleksi dan kesimpulan dari koneksi antar materi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.